Haris Juhdi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dapat sempurna, yang dengan karunia-Nya amal-amal soleh hamba dapat terlaksana. Kita pun semua berkumpul di sini bukan karena diri kita yang hebat, bukan karena diri kita yang baik, enggak. Tapi Allah gerakkan hati kita sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia, dalam kondisi yang mulia, dan di bulan yang mulia. Salat ma'assalam senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersambung kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa menti jalan di atas sunnah beliau. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pripun kabarnya Bu? Pak? Alhamdulillah, Masya Allah nggih. Tasik semangat nggih di hari yang insyaallah ke-11 nggih hari ini. 11 puasa yang mana biasanya kalau pertengahan itu semakin berkurang. Awal naik, pertengahan berkurang, akhir Ramadan ya naik sedikit lah. Banyak yang ke pasar, ke mall nyari pakaian baru atau jajan-jajan. Alhamdulillah kalau baik. Tadi kalau ngiranya seperti kuliah subuh biasa di atas mimbar, ternyata lebih luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semua manusia itu memiliki masalah dalam hidupnya. Siapa di antara kita yang gak memiliki masalah? Pasti kita memiliki masalah. Yang tua punya masalah, yang muda punya masalah, yang kaya punya masalah, yang miskin pun juga punya masalah. Semuanya. Karena sejatinya hidup itu ujian yang penuh permasalahan. Ada manusia tak kalah ditimpa masalah, dia mendatangi paranormal. Berarti dia para nggak normal. Atau kita sebut saja dengan dukun. Ada seseorang tak kalah ditimpa masalah, dia datang ke Kiai Fulan. Ada seorang tak kalah ditimpa masalah, dia datang ke Gumu Asem misalkan. Karena kalau pernah dulu tahu ada orang malam-malam ke Gumu Asem, katanya cari sesuatu. Ya, pastinya cari penyelesaian masalah dari permasalahannya. Dan kita tahu semuanya. Ya. Pokok dari permasalahan manusia itu ada 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Naam, ini pokok permasalahan manusia. Namun, apakah benar tak kala kita memiliki permasalahan kita datang ke paranormal, atau kita datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, atau kita datang ke Kiai Fulan,
yang dianggap bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya tentu tidak. Karena kita seorang hamba yang memiliki pencipta Rabb semesta alam. Kita memiliki pencipta manusia. Kita memiliki pemelihara manusia. Kita memiliki Allah Jalla Jalaluh. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita hafal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, ya, dan apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan atau doa orang yang berdoa kepadaku. Dan Allah Jalla Jalaluh juga berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Manusia pasti memiliki keinginan dalam hidupnya. Gak mungkin kita gak punya keinginan. Manusia pasti juga dibarengi dengan keinginan itu pasti ada permasalahan hidupnya. Karena ini sudah Allah takdirkan. Suatu hari Nabi SAW menggambar sebuah kotak. Kotak ini ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketika Nabi menggambar sebuah kotak, Nabi kasih titik di tengah-tengahnya. Kemudian Nabi ambil garis sampai keluar dari kotak tersebut. Kemudian Nabi kasih coretan-coretan di dalam kotak itu. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ini? Kemudian Nabi SAW menjawab, titik yang ada di tengah ini adalah manusia. Dan kotak yang melingkarinya adalah kematiannya. Dan garis yang melewati kotak itu adalah angan-angannya. Dan coretan-coretan di pinggirnya adalah takdir buruk dan takdir baik. Kita tahu manusia baru lahir pun akan menangis. Nggak ada manusia baru lahir tertawa cekakaan, nggak ada insya Allah. Kalau nggak diam menangis. Dan ini awal dari musibah. Dan ini adalah awal di mana manusia itu mendapat kesengsaraan. Karena ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempat musibah. Tempat yang mana Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah tempat perasingan. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah dikala datang musibah maupun belum datang musibah. Kemudian sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai, sangat menyayangi hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Bahkan Allah murka kepada seorang hamba yang tidak berdoa kepadanya. Jika kita meminta sesuatu kepada manusia, misalkan ana nih minta kepada Pak Fulan, misalkan Pak Didin. Pak Didin boleh minta kertasnya. Mungkin akan diberi oleh Pak Didin. Tapi tak kala saya minta ke Pak Didin saya minta rumah Pak. Lah, pasti marah beliau. Siapa saya gitu loh. Ya. Jadi kalau manusia kadang-kala diminta itu bisa marah. Namun kalau Allah gak diminta, Allah yang marah. Nabi SAW bersabda dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya malam yas'alillah yaqdob alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau kita enggak mau meminta kepada Allah, berarti ya Allah murka kepada kita. Allah murka kepada kita. Dan juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa itu ya merupakan senjata bagi orang mukmin.
Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin, ya, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Subhanallah. Betapa banyak kita tahu cerita-cerita ketika perang Badar, di mana kaum yang sedikit, kaum muslimin 300 melawan 1000. Nabi SAW beristighosah, berdoa kepada Allah, sehingga Allah kirimkan malaikat untuk membantunya. Apakah kaum muslimin saat itu kuat? Tentu saja tidak, tapi Allah yang bantu. Ketika kita tahu, ya, Nabi Daud alaihissalam melawan pasukan Jalut yang besar-besar seperti raksasa, Nabi Jalut hanya menggunakan ketapel. Ya, ketapel yang biasa digunakan orang-orang Palestina. Kalau kita biasa lihat, itu Nabi Jalut berdoa, tapi beliau yang ampuh adalah doanya. Sehingga Jalut kena satu batu ketapel mati. Nah, sekali timpuk langsung mati. Kalau kita mungkin bertimpuk-timpuk ya. Ya, karena beliau yang kuat adalah doanya. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita nggak boleh remehkan sebuah doa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Malik. Beliau mengatakan, "La yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh." Hadis ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan sesungguhnya dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya seseorang hamba terhalang dari rizkinya dikarenakan dosa yang ia kerjakan. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa itu bisa mengubah takdir. Karena kita tahu bahwasanya takdir itu ada dua, mu'allaq sama mubram, yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Kita lahir dari perut siapa, kita nggak bisa merubahnya. Kita mati di tempat mana, kita tidak bisa merubahnya. Namun di sela-sela itu ada takdir yang bisa dirubah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah maksud dari hadis Nabi SAW, bahwasanya tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan doa jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, merupakan obat bagi setiap musibah yang datang menimpa manusia. Doa merupakan obat yang mujarab yang akan melawan musibah seorang hamba, ya, tak kala mereka ditimpa sebuah masalah. Kemudian ada 3 kondisi kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, tak kala doa melawan musibah yang akan menimpa seorang hamba. Jadi sebenarnya kita itu, ya, sudah ditetapkan, ya, musibah-musibah yang akan datang sudah ditetapkan, namun masih bisa dirubah dengan doa. Ya. Yang pertama, kondisi doa lebih kuat daripada musibah. Lah, sehingga doa ini menghalangi datangnya musibah. Misalkan, tak kala kita mau naik sepeda motor, ya, tak kala itu biasanya kita berdoa, Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita berdoa seperti itu. Ternyata di catatan takdir kita itu kita akan tertabrak dikarenakan doa kita yang, ya, dikarenakan doa kita tadi. Bisa jadi musibah yang ketabrak ini disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih kuat doanya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Sehingga tak kala kita sudah berdoa seperti tadi, kita tetap kecelakaan, namun kecelakaan ringan, enggak sampai dibawa ke Patrang. Okay. Nanti kalau dibawa ke Patrang nanti dikira COVID-19. Okay. Allahul musta'an.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah doa dan musibah ini saling mengalahkan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saling mengalahkan. Siapa yang menang maka dia yang akan menguasai, berkuasa dengan musibah yang akan datang ataupun dia terhalang dari musibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kadangkala kita nih tak kala berdoa enggak menyertakan hati-hati kita. Kita asar syukur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita enggak nyertakan hati-hati kita. Naam, kita syukur hafal tapi enggak mendalami, enggak benar-benar menghayati doa itu. Ini terkadang yang membuat doa kita itu lama diijabahi. Nabi SAW juga pernah bersabda, setiap doa itu akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali kata Nabi yang tergesa-gesa. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa? Kemudian Rasulullah menjawab, tak kala seorang hamba itu berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Sehingga berdoa ini merupakan ketundukan hati, ketundukan lisan, dan merendahkan diri di hadapan Rabb Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu ada yang mengatakan ulama bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu ibadah. Tak kala kita berdoa kepada selain Allah maka jatuhnya kepada kesyirikan, yang mana kita tahu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih ayyushraka bih. Quran surat An-Nisa ayat 48. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Jangan sampai kita meminta kepada makhluk-makhluk yang lemah. Jangan sampai kita mendatangi dukun cuma gara-gara perempuan, cuma gara-gara secuil warisan. Nah, dan itu tidaklah bermanfaat bagi akhirat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita berada di hari yang mulia, tepatnya di hari Jumat, yang mana hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, tuannya hari. Dalam seminggu ada tuannya, yaitu hari Jumat. Dan juga hari Jumat mustajabah untuk berdoa. Dan juga kita di tempat, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Syahrud doa, bulannya berdoa. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa di bulan Ramadan, karena kita hanya bersandar kepada Allah, bukan yang lain. Dan kita tahu bulan Ramadan ini sangat mustajabah, sangat diijabahi doa-doa kita. Tak kala kita memiliki masalah, misalkan kita ditimpa sebuah penyakit, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah dulu sebelum kita datang ke dokter. Ini tawakal yang sempurna jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala kita tidak, pusing dikit ke dokter, pusing dikit ke apotik, panas dikit langsung ke Asifa. Sehingga kita meninggalkan doa ini untuk terakhir. Tak kala obat wis gak mempan, baru wis dongane main. Lah ini salah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat Arab Saudi, bahwasanya di rumah sakit mereka itu hampir kosong lah dari pasien-pasien, dikarenakan mereka tahu awal mereka berobat itu bukan ke dokter, itu yang terakhir ke dokter. Awal berobat mereka adalah berdoa kepada Allah, meruqyah dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi ada dosa yang membuat kita ditimpa penyakit, karena sejatinya kita sakit itu adalah penggugur dosa. Berarti ada dosa yang menghalangi kita dari kesehatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan, yaitu bulan yang mustajabah, ada 3 waktu yang mana seorang hamba akan dikabulkan doanya dikala bulan Ramadan.
Waktu itu yang pertama adalah waktu sahur. Nabi SAW bersabda yang artinya, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah melihat hambanya. Siapa yang dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, maka akan ia beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadanya, maka Allah ampuni. Jadi ketika waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Oleh sebab itu perbanyak doa kita, atau perbanyak istighfar. Bahkan istighfar di waktu sahur itu merupakan amalan-amalan penduduk surga. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni ketika sahur. Jangan sampai ketika sahur nonton TV. Biasanya gitu. Dulu waktu kecil keluarga kula biasanya waktu sahur sambil nonton TV, Masya Allah, melihat berita terkini, nggak digunakan untuk berdoa. Ya, karena kita mungkin dulu masih kecil dan mbah-mbah kita mungkin juga ya seperti itu. Ya, digunakan untuk apalagi digunakan untuk menyumet mercon, mengganggu tetangga. Lah ini lebih parah. Kalau nonton TV mungkin untuk diri kita, tapi nyumet mercon ini mengganggu orang lain, kezoliman kepada orang lain. Ya. Jadi jamaah, waktu sahur adalah waktu yang mustajabah yang pertama. Kedua, yaitu saat berpuasa. Jadi mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari ini adalah waktu yang mustajabah. Jangan sampai waktu-waktu kita habis digunakan hanya untuk tidur, karena malamnya begadang suntuk, Masya Allah, ya. Mengaji, paginya tidur terus, ya, sholat terlambat. Ya, kemudian ya malas-malesan. Jangan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita boleh istirahat siang, namun jangan berlebihan, karena sejatinya puasa itu bukan untuk bermalas-malasan, namun untuk melatih diri kita agar kita merasakan apa yang orang miskin rasakan. Mungkin kita dilihat sekitar kita gak ada yang kekurangan makan, tapi kita gak tahu di bawah kolong jembatan Jember, di pinggir-pinggir jalan, orang yang mencari makan dan belum makan seharian. Nah, jadi kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya tidak tertolak doa dari 3 orang. Maksudnya 3 golongan orang. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Dan yang terakhir adalah orang yang dizolimi. Jadi tak kala kita dizolimi oleh siapapun, hendaklah kita berdoa. Tapi jangan berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi, kasihan ya. Kita berdoa apa hajat kita, apa keinginan kita, dan apa yang ingin kita raih di masa yang akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, yang terakhir adalah yaitu di waktu berbuka. Kita nih kadang-kala menyiapkan waktu berbuka dengan ngabuburit. Nih kita nih, kebanyakan manusia menggunakan waktu menjelang berbuka dengan ngabuburit. Ya, ada yang di pinggir sawah, di jalan-jalan, Masya Allah. Ya, banyak yang jajanan-jajanan pinggir jalan sudah siap. Ya. Jadi ramai sekali. Sehingga kita melupakan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Karena kata para ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, di waktu itu seorang hamba itu dalam kondisi yang lemah. Karena sudah berpuasa seharian, dia sudah lemah, dan dia dengan kondisi yang lemah, Allah mengasihani dia, sehingga doa itu mudah diijabahi. Aqulu qauli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan tausiahnya. Selanjutnya infak sebesar 86.000.
Dan menuju ayat yang terakhir yakni penutup, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.